Selamat pagi rekan Abraham, seperti apakah kondisi terkini dan pantauan Anda sejauh ini jelang pelantikan pukul 10 pagi hari ini seperti apa di sana? Ya. Selamat pagi, Pram Senjaya. Sungguh luar biasa kami bisa merasakan animo dan antusiasme yang begitu tinggi dari setiap peserta, pengunjung, termasuk juga tamu undangan yang sudah hadir di gedung DPR, termasuk juga awak media tentu saja bertugas. Saya Abraham Silaban bersama rekan saya Nadia Valerie. Kami ada di sini sejak pagi pukul 5:30 pagi menyaksikan bagaimana pengamanan secara ketat dilakukan untuk momen bersejarah bagi Republik ini. 20 Oktober 2024, hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan menyaksikan sejarah Republik di mana Republik ini akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bersama dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Secara definitif akan dilantik dan akan memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Dan banyak hal tentu saja yang menjadi tanda tanya kita mengenai kira-kira Pak Prabowo apa pikirannya saat ini, apakah kemudian ada persiapan-persiapan yang dilakukannya dan sebagainya. Tentu kita harus bertanya hal itu ya, Nadia ya, kepada mereka-mereka yang dekat dengan Pak Prabowo, yang mereka-mereka juga adalah bisa dikatakan anak-anak ideologis Pak Prabowo. Ada Bung Habibur Rahman, ada Bung Kawendra juga. Selamat pagi, Bung Habibur Rahman. Abraham, Abe, yo, Nadia Valerie pagi. Selamat pagi, Bang Kawendra, sehat? Bung Kawendra. Ya, alhamdulillah sehat walaupun semalam ya anggota fraksi Partai Gerindra itu nggak ada yang bisa tidur. Abe, kita jam 3 tuh sudah di WA grup. Waduh, gua nggak bisa tidur. Ini 15 tahun kami berjuang ya bersama dengan teman-teman semua. Akhirnya hari ini benar-benar pelantikan nih. Merinding nih Abe nih. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya hari ini tiba. Kita tinggal menunggu Pak Prabowo sebentar lagi OTW guys, MPR untuk dilantik. Tahu nggak, ini ada yang menarik nih. Apa? Pak Prabowo itu kan ikon orang yang pantang menyerah. 3 kali nyapres, gagal, keempat baru berhasil. Kalau dihitung dengan waktu konvensi bahkan kelimanya. Sekali Ya. cawapres. Baru hari ini akan dilantik, ya kan? Siapa yang akan memimpin pelantikan adalah kader beliau dengan karakteristik yang sama. Pak Ahmad Muzani 2014 nyalon ketua MPR gagal karena harus mengalah terhadap Pak Zulhas. 2019 nyalon ketua MPR gagal lagi, gagal maning kalau bahasa beliau orang Tegal kan, karena kalah dengan Pak Bamsud. Waktu itu saya salah satu tim sesnya gagal. 2024 barulah Pak Ahmad Muzani terpilih secara aklamasi menjadi ketua MPR dan akan memimpin pelantikan siapa? Pelantikan bosnya sendiri, Pak Prabowo. Anda bayangkan, ini kita nggak bisa atur jauh-jauh hari yang seperti ini ya. Ini adalah berkah ya, ini adalah rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita ya. Dan hari ini insya Allah lah kita tinggal menunggu momen-momennya itu. Saya juga susah mau ngomong apa ini ya. Abe, Valerie benar-benar excited ya. Kalau anak kecil mungkin nunggu lebaran ya kayak begini nih ya. Ya, saya bisa memahami suasana batin Bung Habibur Rahman karena saya mengikuti perjalanan Anda. Anda menjadi tim legalnya Pak Prabowo tahun 2014 silam. Saya sih ingat saya bersama dengan Anda masih di depan KPU berbincang-bincang mengenai kontestasi pasca Pilpres waktu itu. Dan kegagalan demi kegagalan dirasakan. Tapi pada prakteknya kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati upaya yang sudah dilakukan berkali-kali. Kegigihan itu yang betul kita pelajari dari apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo senang menyenangi Abraham Lincoln. Saya tahu beliau menyenangi tokoh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln juga mengalami persoalan yang sama, gagal senator, kemudian nyapres juga berkali-kali gagal dan pada akhirnya terpilih. Dan salah satu yang menyaksikannya adalah Abraham Silaban. Persis. Dan begini, mengenai kurang tidur sebelum nanti ke Valerie ya. Saya ingin nunjukin ini dulu. Ini adalah postingan Pak Prabowo. Saya memastikan bahwa postingan ini kira-kira tadi malam atau kemarin ya. Jam 11 jam 11 malam. Yang jelas postingan itu Pak Prabowo yang memang semua postingan Pak Prabowo pasti tahu itu ya. Walaupun secara teknis mungkin yang mencet ajudan ya. Tapi Pak Prabowo tahu. Saya nggak ngerti maknanya apa ya kan. Tapi yang jelas Pak Prabowo itu wajahnya terlihat sekali wajah yang damai, tenang, ikhlas. Nah itu terlihat dari gambar tersebut. Coba kita tunjukkan sama pemirsa ya. Ini pemirsa di rumah, kalau Anda menyaksikan laman Instagram
Prabowo Subianto yang diikuti oleh 13 juta follower. Anda lihat ada 3 postingan di sini. Foto close up dari Pak Prabowo. Foto close up dari Pak Prabowo yang beragam ekspresi. Nah, seperti ini. Ini yang pertama ya. Nah, Anda bisa lihat ya. Oke. Kemudian ini yang kedua. Tampak depan, yang ketiga ini menoleh ke kiri. Nah, saya mau tanya nih, yang paling sering berhadapan dengan Pak Prabowo adalah Mas Habibur Rahman dan teman-teman. Kira-kira Mas Kawendra juga. Sebelum ke Mas Kawendra, apa kira-kira di balik foto ini? Ya, cuma beliau menunjukkan menurut saya ekspresi bahwa orang yang sabar, ikhlas, ya apa adanya, ya dan siap untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Biasa Bang, Habibur Rahman. Silakan. Ada makna kenapa hitam putih fotonya, Mas Habibur Rahman? Justru hitam putih. Hitam putih itu kan bentuk kesederhanaan, ya. Kita mulai dengan kesederhanaan, ya. Ketulusan, ya, dan nggak neko-neko, kurang lebih begitulah. Ya. Kesederhanaan, nggak neko-neko ya. Baik, Mas Kawendra, ini tadi Mas Habibur Rahman sudah menceritakan ini perjalanan panjang Prabowo Subianto bisa sampai ke hari ini bisa akan mengucap sumpah akhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Mas Kawendra dari Gerindra, teman-teman merayakan seperti apa perasaannya? Ini speechless lah, yang jelas. Kita semua betul kata Bang Habib tadi, sampai jam 3 di grup udah pada curhat, kita nggak bisa tidur karena ini momen yang luar biasa, momen penantian kita 15 tahun. Artinya kristalisasi dari perjuangan kita selama 15 tahun diwujudkan hari ini. Dan Bapak juga semalam mungkin tadi sudah dibahas, memposting 3 foto yang hitam putih itu luar biasa. Itu membuktikan bahwa beliau menunjukkan ini adalah otentisitas dan optimisme. Karena hitam itu kan tantangan, putih itu tidak takut akan tantangan. Jadi Bapak menyambut hari ini dengan penuh optimisme dan kita sama-sama yakin kita membersamai perjuangan Pak Prabowo 15 tahun dan saatnya Bang Habib, mentor saya dan semua yang lain mengawal perjuangan Bapak untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sejahtera. Dimulai hari ini. Oke, guys, kita harus masuk. Nanti kalau nggak masuk, Pak Prabowo bisa nggak dilantik nih. Baik. Oke, Abe, terima kasih. Terima kasih, Mas Kawendra, Mas Habibur Rahman. Ya, berbelas tahun juga nih. Ya, Perjuangan luar biasa ya, Mas Habibur Rahman. Ya, Mas Kawendra juga tahu. Saya menjadi saksi mata apa yang Anda mulai hari ini. Pokoknya kalau dulu Habibur Rahman, Abraham Silaban, langsung kita angkat, gitu kan ya. Oke ya, Kader ya. Thank you, Kader. Oke, terima kasih buat. Terima kasih, Mas. Thank you ya. Selamat untuk Anda juga terpilih menjadi anggota DPR ya. Ya itu dia ya, Valerie ya. Kita bisa melihat bagaimana luapan kegembiraan. Betul sekali. Karena Euforia dari kader Partai Gerindra. Betul. Menyambut hari ini era baru pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ya, Abe. Betul, karena bagaimanapun ya itu menjadi sinyal positif lah ya. Paling nggak ada optimisme terhadap pembangunan ekonomi kita, mengentaskan persoalan-persoalan yang belum usai, mewujudkan Indonesia adil, makmur dan lain sebagainya. Tapi kalau dikatakan juga hitam putih artinya tantangan dan tidak takut akan tantangan. Artinya Prabowo Subianto paham akan tantangan pemerintahan 5 tahun ke depan, tapi tidak takut dan akan kemudian membuat program-program. Kita langsung ke Kartanegara ya. Ada Budi Jiwandono yang akan berbicara di sana. Dari Pak Prabowo Subianto, Mas Budi. Ya, saya rasa ya Pak Prabowo dari kemarin kan teman-teman juga melihat beberapa kegiatan juga di Rumah Kartanegara. Tapi sebentar lagi ya kita akan bersama-sama dari sini bersama keluarga terdekat untuk mengucapkan sekali lagi rasa syukur, rasa penuh tanggung jawab, penantian yang cukup lama, perjuangan yang begitu besar. Alhamdulillah hari yang kita nanti juga tiba, di mana hari ini Pak Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8.
Saya rasa persiapan beliau ya selama ini ya melakukan aktivitas seperti biasa. Ya kita melihat aktivitas beliau minggu ini dari fit and proper test para calon kabinet, tapi juga mengadakan kegiatan di Kementerian Pertahanan, sampai aktivitas di Hambalang. Dan tibalah saatnya hari ini, tidak lama lagi kita akan bersama-sama jalan ke gedung MPR untuk mengikuti proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Mas, nanti yang diiringi berarti keluarga inti saja Mas itu yang mengiringi Bapak sampai ke DPR? Ya, keluarga inti terdiri dari kakak-kakak Pak Prabowo, adik Pak Prabowo, dan tentunya putra tercinta Mas Didit, dan juga ya ponakan-ponakan beliau termasuk saya dan saudara-saudara yang lain. Mas Gibran dari mana? Saya kurang tahu, kemungkinan dari kediaman beliau. Jadi terpisah fix ya Mas? Info yang saya terima kemarin seperti itu, katanya akan bersama-sama nanti ketemunya di Kompleks Senayan. Sebelum berangkat apakah ada prosesi pembacaan atau upacara selamatan atau apa sebelum keberangkatan Pak Prabowo di kediaman? Ya, ini kami lagi menunggu kedatangan beliau. Ya, biasanya kita bersama-sama bersyukur, berdoa, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia-Nya. Akhirnya hari ini telah tiba. Jadi ya kami tentu sangat senang dan cukup bangga bisa bersama-sama keluarga mengantar Pak Prabowo insya Allah nanti ke Kompleks Senayan. Bu Titi juga ada di sini, hadir juga? Belum hadir, tapi kemungkinan nanti mungkin akan hadir. Kalau tidak juga beliau pasti akan ada di Kompleks Senayan karena beliau sebagai anggota MPR RI juga. Untuk jamnya Mas, untuk keberangkatan jam berapa ya? Maaf, keluarga diperkirakan kita akan bergerak sekitar antara jam 7.45 jam 8. Setelah itu nanti Pak Prabowo akan menyusul bersama Mas Didit kira-kira jam 8.30. Oh, berarti keluarga dulu Mas, baru ya, Pak Prabowo kami akan mendahului dan setelah itu Mas Didit, Bapak dan Mas Didit akan menyusul. Mas, kan Prabowo ada iring kanan ada 6 mobil, ini siapa saja Pak? Nanti kita akan cek ya, yang pasti Pak Prabowo dan Mas Didit. Kemungkinan lainnya ya mungkin staf beliau, mungkin saya bisa beliau yang biasa menemani juga. Teman-teman terima kasih semua, mohon doanya. Terima kasih udah membimbing mengawal kami semua sampai hari ini. Thank you. Mulai hari ini saya udah boleh ngomong lagi. Aman? Jam 8 sih. Nah, ini disuruh ganti dulu nih, disuruh ganti. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama pernyataan dari Budi Jiwandono selaku politisi Partai Gerindra, pemirsa, di mana tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Pak Prabowo jelang pelantikan pada pagi hari ini, hanya saja aktivitas seperti biasa, dan kemarin juga sempat menghadiri sejumlah tes untuk jajaran kabinetnya beberapa hari yang lalu di Hambalang dan juga di Kertanegara, pemirsa. Dan pemirsa, kami masih menantikan seperti apakah jalannya pelantikan nanti di pukul 10 pagi hari ini, dan kami masih akan menuju ke rekan kami Abram Silaban dan juga Nadia Valerie yang saat ini masih berada di gedung MPR DPR Jakarta. Seperti apakah suasana terkini di sana dan siapa saja tamu undangan yang hadir, dan juga akan berbincang-bincang langsung dengan rekan saya Nadia Valerie dan juga Abram Silaban untuk perayaan yang sangat krusial, pemirsa, yaitu pelantikan presiden yang kami akan saksikan sesaat lagi sekitar pukul 10 pagi nanti, pemirsa, yang digelar di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kembali kami menyapa
rekan kami Abraham Silabam yang saat ini berada di gedung DPR MPR Jakarta. Selamat pagi. Abraham, bisa mendengar suara saya dengan jelas dan juga dengan rekan Nadia di sana? Selamat pagi, Pram. Yang jelas hari ini jutaan pasang mata akan mengarah ke Gedung Nusantara di ruang paripurna MPR. Nanti pukul 10 menyaksikan Pak Prabowo Subianto bersama dengan Mas Gibran Rakabuming Raka akan dilantik Presiden, Wakil Presiden 2024-2029. Di sini semakin ramai ya, Nadia ya? Iya, betul sekali. Sudah ada keramaian hiruk-pikuk kedatangan dari para anggota Dewan. Yang walaupun acaranya masih kurang lebih 3 jam lagi ya, Abraham, tapi ini sudah mulai berdatangan ke sini. Iya, kalau kita lihat pengamanan juga dilakukan ekstra ketat di sini. Nggak sembarang orang bisa masuk ya. Ada akses yang disiapkan bagi awak media pun ada akses yang sudah didaftarkan jauh-jauh hari. Betul. Termasuk juga Pas Pampres yang menyisir area Ring 1, di mana tamu VIP, delegasi atau utusan negara yang juga turut hadir datang ke sini juga akan melintas dari sana, sehingga praktis bahwa ekstra ketat dan sterilisasi sudah dilakukan di Gedung Nusantara tempat kami bersiaran saat ini. Ya, kita masih menantikan Pram jalannya pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia pukul 10 pagi nanti, termasuk kami juga masih akan mencari sejumlah narasumber untuk bergabung. Kalau kita lihat ini yang di layar kaca Anda saat ini, pemirsa, di sebelah kiri adalah gedung DPR MPR. Ini suasana persis di depan Gedung Nusantara. Ini pintu masuk. Nanti tamu negara akan masuk lewat sini. Utusan, delegasi yang turut menyaksikan yang disebutkan sejak kemarin sudah hadir, mereka akan melintas lewat ini, lewat jalur ini, dan mereka akan masuk dan disambut oleh pimpinan MPR. Ada 9 pimpinan MPR nanti yang akan menyambut tamu-tamu tersebut untuk kemudian nanti bisa terlibat dan menyaksikan detik-detik pelantikan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ada marching band yang disiapkan tentu di sana yang mengiringi prosesi kedatangan tamu-tamu negara, dan tentu saja Pas Pampres sudah bersiaga seperti yang Anda bisa saksikan di sebelah kiri layar kaca Anda, sementara di sebelah kanan layar kaca Anda bisa menyaksikan kediaman Pak Prabowo yang tentu saja publik masih bertanya-tanya, ya Nadia, ya kira-kira Pak Prabowo hari ini sarapan apa sebelum dilantik? Apa kegiatannya di momentum bersejarah ini untuk Pak Prabowo? Tadi dijelaskan ini perjalanan panjang ya, Abraham. Berapa kali mencoba, gagal, dan akhirnya mendapatkan momentum untuk bisa mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara kita kembalikan dulu ke Pram sebelum nanti kita akan menginformasikan hal terkini dari sini.